Pernah merasa harus selalu menjaga kedamaian dalam sebuah hubungan? Mungkin kamu anak tengah yang seringkali terjebak dalam kondisi seperti ini. Diri sendiri terpinggirkan demi menjaga keharmonisan, sementara rasa tidak adil terus menggerogoti batin. Rasanya seperti berjalan di atas tali, dari satu sisi ke sisi lain, selalu berusaha agar semuanya tetap serius saja. Namun, apakah benar kita bisa terus bertahan tanpa mengekspresikan perasaan kita sendiri? Kita sering bingung antara ingin berbicara dan takut menyakiti. Mengapa anak tengah cenderung menjadi mediator dalam berbagai konflik, meskipun tahu akan mengorbankan kebahagiaannya? Di episode kali ini, kita akan mulai menyelidiki dinamikanya, dari masalah yang dihadapi hingga solusi praktis yang bisa diterapkan, agar kita bisa lebih paham dengan diri sendiri dan menjalani hubungan yang lebih sehat. Chapter 1, Mengapa kita jadi penjaga damai? Mari kita lihat kenapa anak tengah seringkali terbiasa menjadi penjaga damai. Sejak kecil, mungkin kita sering melihat suasana keributan antara orang tua atau kakak adik. Ketika situasi mulai memanas, kita menjadi yang pertama kali ingin menengahi, berharap semua orang kembali tenang. Padahal, di balik itu, kita menyimpan banyak rasa, entah itu kecewa, marah, atau bingung harus berbuat apa. Apakah situasi ini terdengar sangat familiar? Ternyata, kita telah membentuk pola yang berpotensi merugikan diri sendiri. Nah, berpikir untuk selalu menjaga kedamaian dalam hubungan memunculkan sebuah beban psikologis yang berat. Kita berpikir bahwa perasaan orang lain lebih penting dari perasaan diri sendiri. Pikirkan sejenak, apakah kita benar-benar bahagia dengan peran ini? Jika tidak, lalu apa yang bisa kita lakukan agar tidak terus terjebak dalam siklus yang tidak sehat ini? Kita perlu memahami pola ini dan cara mengatasinya, sehingga kita bisa mulai berbicara dan mengungkapkan apa yang sebenarnya kita rasa jauh dalam hati. Chapter 2, Pola pikir yang mengikat. Selanjutnya, kita perlu memahami pola pikir yang mengikat kita dalam peran ini. Seringkali, anak tengah merasa bahwa mengabaikan kebutuhannya sendiri adalah cara untuk mendapatkan cinta dan pengakuan dari orang lain. Ini terjadi karena kita mengasosiasikan cinta dengan pengorbanan. Kita kira hal itu adalah kunci untuk menjaga hubungan tetap harmonis. Tapi sebenarnya, pola ini bisa jadi masalah besar di masa depan. Ketika satu orang terus berkorban dan satu orang tidak memberikan timbal balik, hubungan menjadi timpang dan tidak adil. Penting untuk menyadari bahwa cinta tidak harus selamanya diukur dengan pengorbanan. Kita berhak merasa bahagia, dicintai, dan diperhatikan. Dengan memahami ini, kita bisa mulai berani mengambil langkah untuk keluar dari posisi nyaman yang sebenarnya menyakitkan. Kita tidak harus selalu mengorbankan diri demi orang lain. Chapter 3, Kisah Nyata Sang Penjaga Damai. Mari kita simak kisah nyata dari seorang teman bernama Rina. Rina adalah anak tengah dalam keluarganya. Selama bertahun-tahun, ia berusaha keras untuk menjaga keharmonisan antara kakaknya yang agresif dan adiknya yang selalu diabaikan. Selalu terjebak di posisi tengah, ia merasa tertekan dan tidak pernah bisa mengungkapkan perasaannya. Satu persatu, teman-temannya mulai menjauh, tanpa merasa bisa berbagi masalah. Akhirnya, ia terpaksa menangani semuanya sendiri. Konflik di rumahnya sangat mempengaruhi mentalnya. Namun, sebuah momen penting terjadi ketika ia memutuskan untuk berbicara dengan psikolog. Dari situ, Rina belajar bahwa masalah bukan hanya milik orang lain, tetapi juga miliknya. Dengan berani mengungkapkan perasaannya, Rina mulai merasakan perubahan positif yang signifikan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa berani berbicara adalah salah satu bentuk cinta untuk diri sendiri. Chapter 4, Menerapkan langkah awal. Sekarang saatnya menelusuri langkah-langkah untuk keluar dari pola negatif ini. Pertama, kita perlu membangun kesadaran diri.
Cobalah untuk mendengarkan perasaan kita sendiri sebelum memikirkan perasaan orang lain. Kedua, berani untuk berbicara. Sampaikan apa yang kita rasakan, walaupun dalam situasi yang tidak nyaman. Ketiga, jangan ragu meminta bantuan. Terkadang menemukan dukungan dari orang lain bisa menjadi langkah yang sangat berharga. Dan keempat, penting untuk menciptakan batasan yang sehat. Kita perlu sadar bahwa mengorbankan diri tidak selalu membuat kita dicintai. Dengan menetapkan batasan, kita memberi diri kita hak untuk merasa bahagia tanpa merasa bersalah. Langkah-langkah ini bisa membantu kita menjelajahi perasaan dan mengubah cara kita berinteraksi dengan orang sekitar. Chapter 5, Menemukan kembali diri sendiri. Dalam perjalanan ini, penting untuk mengeksplorasi siapa kita dan apa yang kita inginkan. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang membuatku bahagia? Apa yang paling penting untukku dalam sebuah hubungan? Menemukan kembali diri sendiri adalah proses yang tidak instan, namun bisa menjadi momen transformasi yang luar biasa. Kita bisa mulai mencintai diri sendiri dengan cara yang tepat, tanpa mengorbankan kebahagiaan orang lain. Jadi, mari kita berkomitmen untuk menciptakan hubungan yang lebih sehat dan selaras, mulai dari diri kita sendiri dulu. Mungkin ini saatnya untuk melepaskan beban yang tidak perlu dan membangun hubungan yang saling mendukung dan menghargai. Kita semua pantas mendapatkan kebahagiaan, bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri sendiri. Jika kamu merasa terinspirasi, jangan lupa untuk subscribe channel Ruang Tumbuh untuk konten lebih lanjut. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.